Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar kembali di bab 3 tentang bentuk aljabar pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa itu konsep-konsep dari aljabar, apa itu variabel, apa itu koefisien, dan lain sebagainya. Dan juga ada sedikit penjelasan tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita masih membahas beberapa operasi pada bentuk aljabar ya. Nah, kita langsung saja di sini operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang berikutnya adalah tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, jadi perkalian pada bentuk aljabar ini pengerjaannya kurang lebih sama seperti operasi hitung biasa, tetapi bedanya pada bentuk aljabar itu memuat variabel. Nah, ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Nah, itu saling berkaitan ya. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, yang bagaimana itu? Nah, ingat kembali. Jadi, A dikali B ditambah C, yang kita dalam kurung itu B dan C. Jadi, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, itu namanya sifat distributif ya. Nah, itu sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ada lagi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurang C. Itu sama saja A dikali B, kemudian dikurang dengan A dikali C. Hasilnya akan sama saja. Nah, sifat distributif ini sangat kita perlukan atau akan sering kita gunakan pada perkalian bentuk aljabar, terutama nanti ketika menentukan faktorisasi bentuk aljabar yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Nah, berikutnya di mana setiap bilangan A, B, dan C itu merupakan bilangan bulat. Sifat ini berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Nah, jadi pada bilangan bulat itu sifat distributif itu berlaku, pada perkalian bentuk aljabar sifat distributif itu juga berlaku. Karena sifat ini sangat berguna ketika nanti kita akan menyederhanakan atau memfaktorkan suatu bentuk aljabar. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, bagaimana perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar? Nah, perkalian suatu bilangan konstanta K, jadi K itu sebuah konstanta, dengan bentuk aljabar satu suatu suku satu ini ya, dan dua dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi K itu adalah konstantanya. K itu adalah konstantanya. Lihat, konstantanya itu ada di luar ya. Konstantanya ada di luar. Nah, AX itu apa? AX itu adalah suatu bentuk aljabar. Nah, ini suku satu ya. Suku satu. Maka sama dengan K dikali A X. Nah, yang kita operasikan itu adalah konstanta dengan koefisiennya. Variabelnya tetap. Tetapi berbeda jika yang dikalikan itu bentuk aljabar suku satu dengan suku satu atau suku satu dengan suku dua seperti itu. Nah, kalau yang suku dua seperti yang di bawah ini. Jadi konstanta dikali ke suku yang pertama dulu, suku AX, kemudian dikalikan ke suku keduanya. K dikali AX dulu, kemudian ditambah dengan K dikali B, maka diperoleh KAX ditambah KB, seperti itu. Contoh, jabarkanlah bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakan. Nah, yang pertama 4. Nah, maksudnya apa sih? 4 ada dalam kurung P ditambah Q. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Kemudian negatif 4X, ada lagi negatif 2Y. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau dalam bentuk aljabar, pada operasi perkalian, simbol perkalian itu jarang sekali ditulis. Lebih sering itu menggunakan tanda kurung atau menggunakan tanda titik.
Nah, pada yang bagian C, yaitu ada 3 dikali X dikurang 2, ditambah 6 dikali 7X ditambah 1. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Penyelesaian. Nah, seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, jadi kita gunakan sifat distributif. Nah, ini sifat distributif terhadap penjumlahan. Berarti 4 dikali P, kemudian 4 dikali Q, seperti itu. Maka hasilnya adalah 4P ditambah 4Q. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B itu perkalian antara suku 1 dengan suku 1. Nah, bagaimana kalau suku 1 dengan suku 1? Berarti kita kalikan masing-masing koefisiennya, kemudian kita kalikan juga masing-masing variabelnya. Berarti negatif 4 kita kalikan dengan negatif 2, kemudian kita kalikan X dengan Y-nya, setiap variabelnya. Maka kita peroleh 8X, Y, seperti itu. Ingat, pada perkalian bentuk aljabar, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada perkalian bentuk aljabar, variabel berbeda pun tetap bisa dioperasikan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. X dan Y variabelnya menjadi variabel baru. Yang awalnya variabelnya hanya ada X dan Y di masing-masing suku bentuk aljabar. Di hasil akhirnya ketika sudah dikalikan, maka variabelnya akan bergabung menjadi variabel baru, yaitu variabel X, Y. Dan koefisiennya juga sudah berubah dari negatif 4 dikali negatif 2, hasilnya 8, seperti itu. Kemudian yang bagian B, yang bagian C. Nah, bagaimana yang bagian C? Yang bagian C itu kalian kalikan dulu menggunakan sifat distributif. Nah, jadi yang 3 dikali X dikurang 2, kemudian yang 6 dikali 7X ditambah 1. Nah, 3 dikali X, maka hasilnya adalah 3X. Kemudian 3 dikali negatif 2. Kenapa disebut negatif 2? Nah, kalian lihat di sini ada tanda negatif. Nah, maka nilainya 2 ini merupakan bilangan negatif. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 6. Kemudian di suku berikutnya, yaitu 6 dikali 7X ditambah 1. Nah, 6 dikali 7. Nah, karena 6 tidak memiliki variabel, maka kita cukup kalikan dengan koefisiennya saja. Berarti 6 dikali 7 hasilnya adalah 42X. Karena ada variabel di 7X-nya. Kemudian ditambah 6 dikali 1, hasilnya adalah 6. Nah, apakah ada suku yang sejenis? Kalian lihat, kalau ada suku yang sejenis, maka kalian operasikan setiap suku sejenis. Kalian jumlahkan atau kalian kurangkan. Nah, di sini terlihat bahwa ada suku sejenis, yaitu 3X dan 42X. Maka kita operasikan 3 ditambah 42X. Kemudian konstantanya juga kita kurangkan atau kita jumlahkan, tergantung tanda dari setiap konstanta. Sini ada negatif 6 dan ada positif 6. Berarti negatif 6 ditambah 6, hasilnya adalah 0. Kemudian yang 3 ditambah 42, hasilnya adalah 45X. Maka hasil yang paling sederhananya dari perkalian distributif tadi yang bagian C adalah 45X, seperti itu. Nah, ada sedikit catatan di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada operasi perkalian bentuk aljabar, simbol operasi perkalian biasanya diganti dengan titik untuk membedakan antara huruf X dan tanda operasi perkalian. Jadi, pada bentuk aljabar ini yang sangat rawan terjadi kesalahan itu adalah eh, tanda X dengan tanda operasi perkalian. Jadi terkadang diganti dengan simbol titik yang mengartikan bahwa itu adalah perkalian. Atau kita bisa menggunakan tanda kurung seperti yang di bagian B ini. Jadi suku bentuk aljabar yang pertama kita kalikan dengan bentuk aljabar yang kedua dan dipisahkan dengan tanda kurung dari masing-masing bentuk aljabar seperti itu. Oke, berikutnya ada tentang perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, kalau yang tadi itu suku 1 dengan suku 1 atau konstanta dengan suku 1. Nah, sekarang yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar.
Pada perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar, untuk menentukan hasilnya kita dapat menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada perkalian antara dua bentuk aljabar, kita dapat menggunakan skema berikut. Nah, kalian perhatikan. Jadi ada dua bentuk aljabar. Ini bentuk aljabar yang pertama, yang AX ditambah B. Kemudian ada bentuk aljabar yang kedua, yaitu CX ditambah D. Di mana A, B, C, D ini adalah bilangan bulat ya. Adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana cara kita mengalikannya? Nah, kalian lihat skemanya. Kalian lihat anak panah, kita gunakan sifat distributif. Nah, jadi AX kita kalikan dengan CX terlebih dahulu. Setelah itu, AX kita kalikan D. Kita tambah AX dikalikan D. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian, itu untuk suku pertama pada bentuk aljabar yang pertama. Kemudian, kalau semua suku pada bentuk aljabar yang kedua itu sudah dikalikan, berarti kita beralih ke suku kedua pada bentuk aljabar yang pertama. Berarti yang B kita kalikan dengan CX. Nah, ditambah B dikali CX. Kemudian yang terakhir B dikali D. Maka kita akan menemukan bentuk aljabar yang baru, yaitu, nah kalian lihat, AC, A ini kan koefisien, C juga koefisien. Berarti koefisiennya kita kalikan, kemudian variabelnya kita kalikan. Nah, berhubung variabelnya sama, X di X, AX dan CX, nah ingat, masing-masing pangkat pada variabel tersebut, kalau tidak ditulis berarti pangkat 1. Nah, jika variabelnya itu berpangkat 1, kemudian dikalikan dengan variabel yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti X dikali X adalah X kuadrat, seperti itu. Nah, kalau X-nya ada 3, berarti kan X dikali X dikali X, berarti X pangkat 3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian ada AX dikali D itu adalah ADX, kemudian B dikali CX hasilnya adalah BCX. Maka karena variabelnya sama, kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasil dari A dikali D ditambah B dikali C. Dan variabelnya tetap X pangkat 1. Karena itu bukan perkalian ya, tetapi dijumlahkan. Kemudian ditambah B dikali D, seperti itu. Nah, dengan catatan A, B, C, D merupakan bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami perkalian antara dua bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah dan selisih. Nah, kalau misalnya mencari penyelesaian hasil perkalian bentuk aljabar itu biasanya hasil akhirnya bentuknya dalam bentuk jumlah atau selisih. Tidak boleh ada perkalian di dalam situ. Jadi, biasanya paling umum, yaitu hasil akhir dari operasi bentuk aljabar itu adalah jumlah atau selisih. Nah, yang A yaitu 2X ditambah 3 dikali dengan 3X dikurang 2. Kemudian yang bagian B, 2X dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Penyelesaian. Nah, yang bagian A dulu. Yang bagian A kita gunakan skema yang tadi. Berarti 2X dikali 3X, kemudian 2X dikali negatif 2. Kalian jangan lupa dengan tanda penjumlahan dan pengurangannya ya. Itu mengartikan apakah bilangan yang ada di belakangnya itu positif atau negatif, seperti itu. Kemudian berikutnya ada 3 dikali 3X, kemudian 3 dikali negatif 2. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di samping, ada 2X dikali 3X, ditambah 2X dikali negatif 2, ditambah 3 dikali 3X, ditambah 3 dikali negatif 2, seperti itu. Nah, berarti 2X dikali 3X itu hasilnya adalah 6X kuadrat. Nah, dari mana 6X kuadrat? 2 kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. X dikali X, berarti X kuadrat, seperti itu. Kemudian yang 2X dikali negatif 2, berarti dia hasilnya adalah konstanta dikali suku 1, hasilnya adalah negatif 4X kuadrat. Dari mana negatif 4?
Nah, karena konstantanya itu nilainya adalah negatif, yaitu negatif 2, dan koefisien dari X itu adalah positif, maka ingat, perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif seperti itu. Kemudian ada 3 dikali 3X, maka hasilnya adalah 9X. Dan yang terakhir ada konstanta dengan konstanta, yaitu 3 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Nah, kemudian kita operasikan apakah ada yang suku sejenis. Nah, ternyata ada ya suku sejenis, yaitu negatif 4X dan positif 9X. Kemudian kita operasikan, yaitu negatif 4X ditambah 9X. Maka hasilnya adalah 6X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Nah, jadi hasil perkaliannya itu dalam bentuk jumlah atau selisih. Bisa jumlah semua, bisa selisih semua, atau jumlah selisih atau selisih dan jumlah. Tergantung dari bentuk perkaliannya nanti, seperti itu ya. Kemudian yang bagian C, bagian B. Bagian B sama, kita gunakan skema yang sama. Yang pertama, suku pertama pada bentuk aljabar yang pertama dulu. Nah, berarti 2X kita kalikan X kuadrat, kemudian 2X kita kalikan negatif 2X, 2X kita kalikan ke 4, positif 4. Nah, seperti yang sudah saya tulis di sampingnya itu ya. Kemudian kalau sudah, baru kita kalikan negatif 1, kita kalikan X kuadrat. Setelah itu negatif 1 kita kalikan negatif 2X. Dan yang terakhir negatif 1 kita kalikan 4. Maka hasil dari perkalian tersebut kita peroleh adalah 2X pangkat 3. Nah, kalau seperti ini, 2X dikali X pangkat 2. Berarti X pangkat 1 dikali X pangkat 2. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 2X pangkat 3 ditambah negatif 4X. Negatif 4X dari mana? 2X dikali negatif 2X. Maka hasilnya adalah negatif 4X kuadrat. Ditambah 8X. 8X dari mana? 8X dari 2X dikali 4. Kemudian ada negatif X kuadrat. Itu ada hasil dari negatif 1 dikali X kuadrat. Ditambah 2X. 2X ini hasil dari negatif 1 dikali negatif 2X. Dan ditambah negatif 4. Nah, kalau sudah, baru kita cari suku-suku sejenisnya. Kita kelompokkan. Maka kita peroleh suku sejenisnya, yaitu yang X kuadrat, negatif 4X kuadrat dengan negatif X kuadrat. Nah, ingat, kalau tidak ada koefisien di depannya, seperti ini, negatif X kuadrat, maka koefisiennya bernilai 1. Kemudian kita lihat tandanya, apakah tandanya positif atau tandanya negatif. Nah, berhubung di sini, yaitu negatif X kuadrat, berarti koefisiennya adalah negatif 1. Nah, 2X pangkat 3 ini tidak memiliki teman. Di sini tidak ada suku lain yang pangkatnya X pangkat 3, variabelnya X pangkat 3, maka dia kita tulis duluan paling depan. Mengapa? Karena pangkat yang terbesar kita biasakan untuk menulis di paling depan. Berarti di sini ada negatif 4 dikurang 1. Ini untuk koefisiennya, variabelnya yaitu X kuadrat, ditambah 8 ditambah 2, X. Nah, ini untuk variabel X ya. Untuk variabel X itu ada yang suku sejenisnya yaitu 8X dan 2X. Kemudian dikurang 4. Nah, konstantanya hanya ada satu yaitu negatif 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 10X dikurang 4. Jadi ini adalah hasil perkalian dari 2X dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 4. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada perpangkatan bentuk aljabar. Nah, kalau tadi perkalian antara suku 1 dengan suku 1, konstanta dengan suku 1, atau bentuk aljabar 1 dikali bentuk aljabar yang lain, seperti itu. Sekarang kita masuk ke perpangkatan bentuk aljabar. Nah, ingat kembali, operasi perpangkatan itu diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Nah, ingat ya, kalau 2 pangkat 2, berarti kan 2 dikali 2. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Itu kita sebut sebagai perpangkatan ya, seperti yang saya pernah jelaskan di bab 1. Kemudian ada contoh di sini. Kita masuk ke contoh. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Ada 2P pangkat 2. Nah, kalian
perhatikan di sini, ketika ada perpangkatan yang kalau misalnya ada pangkatnya di luar dari kurung, di luar dari tanda kurung, artinya yang kalian pangkatkan itu adalah koefisien beserta variabelnya. Tetapi kalau misalnya pangkatnya itu hanya di koefisien atau hanya di variabel, berarti yang dipangkatkan hanya salah satunya saja. Nah, tergantung dari soal, apakah soal itu soal perpangkatan atau diketahui variabel yang memang sudah memiliki pangkat itu berbeda lagi. Kemudian soal berikutnya ada negatif dalam kurung 3x kuadrat, y, z pangkat 3, kemudian dipangkatkan 3. Nah, kalau kalian bertemu soal seperti ini, kalian harus teliti dan harus jeli. Nanti akan saya jelaskan di bawah ya. Nah, penyelesaian. Nah, kalau yang bagian A, mungkin tidak ada kesulitan ya. Mungkin tidak ada kesulitan. Di sini 2P pangkat 2. Berarti 2P dikali dengan 2P. Maka hasilnya adalah 4P kuadrat. Nah, 2 dikali 2 hasilnya 4. P dikali P hasilnya P kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana yang bagian B? Nah, kalian perhatikan yang bagian B ini. Nah, perhatikan tanda negatifnya itu tidak di dalam kurung. Tidak di dalam kurung. Berarti negatifnya itu bernilai tetap tidak berubah, tidak mengikuti pangkatnya. Nah, kemudian kita pangkatkan dari masing-masing koefisien beserta variabelnya. Yang pertama koefisiennya adalah 3, berarti 3 pangkat 3. Nah, seperti itu. Kemudian ada variabel X. Nah, variabel X-nya ini pangkat 2. Berarti X pangkat 2 dipangkatkan 3. X pangkat 2 dipangkatkan 3. Kemudian kita kalikan lagi Y pangkat 3. Nah, karena ini Y-nya pangkat 1 ya. Y-nya pangkat 1. Kemudian yang variabel Z-nya Z pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, bagaimana Pak kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini, pangkatnya itu bukan di jumlah. Pangkatnya itu bukan di jumlah. Tetapi kalau kalian bertemu soal seperti ini, berarti pangkatnya itu dikalikan. Pangkat yang di dalam kurung dikalikan dengan pangkat yang di luarnya. Berarti misalnya yang X ini. Yang X ini berarti kan 2 variabel X ini memiliki pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 3. Berarti pangkat variabel X ini kita kalikan dengan 3. Berarti 2 dikali 3. Hasilnya adalah X pangkat 6. Nah, jadi tidak ada kesulitan ya. Nanti kalau saya keluarkan soal seperti ini, nah kalau yang 3 pangkat 3, tentu tidak ada kesulitannya. 3 pangkat 3 itu berapa? Kemudian Y pangkat 1 dipangkatkan 3, hasilnya adalah Y pangkat 3. Kemudian yang Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah Z pangkat 9. Nah, maka hasilnya adalah negatif 27X pangkat 6, Y pangkat 3, Z pangkat 9. Seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya variabelnya. Nanti untuk soal-soal yang saya keluarkan tentu tidak seperti ini. Ini hanya contoh saja sebagai gambaran bahwa bentuk aljabar itu tidak hanya terdiri dari satu variabel saja. Bisa satu koefisien itu memiliki variabel yang ada 2 huruf, ada yang 3 huruf. Nah, tergantung dari bentuk soalnya nanti. Nah, contoh 3 ini merupakan perpangkatan bentuk aljabar pada satu suku. Nah, pada satu suku. Bagaimana perpangkatan bentuk aljabar pada suku 2? Kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, misalkan kita akan menentukan pola koefisien dari penjabaran bentuk aljabar suku 2. Nah, maksudnya suku 2 ini yang A ini suku yang pertama, yang B ini suku kedua. Kita akan pangkatkan N. Nah, N itu merupakan bilangan asli ya. Perhatikan uraian berikut ini. Kalau A tambah B itu dipangkatkan 1, nah, A ditambah B itu dipangkatkan 1, maka kita peroleh A ditambah B. Nah, masing-masing koefisien dari variabel A dan variabel B itu adalah 1. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang, bagaimana jika kita pangkatkan 2? N-nya kita ganti 2.
maka A ditambah B dikali A ditambah B. Nah, kita gunakan skema yang tadi, berarti A dikali A dulu, kemudian A dikali B. A dikali A itu hasilnya adalah A kuadrat. A dikali B berarti hasilnya adalah AB. Kemudian suku keduanya B dikali A. B dikali A hasilnya adalah AB. Kemudian B dikali B hasilnya B kuadrat. Maka kita peroleh A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Sama dengan kita jumlahkan variabel suku sejenisnya yaitu AB. Berarti kita peroleh 2AB. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Koefisiennya, kalian perhatikan, koefisien dari masing-masing suku. Suku yang pertama, A kuadrat, koefisiennya 1. Nah, ini ya, 1. Pada suku kedua, koefisiennya adalah 2. Nah, suku kedua ini variabelnya adalah AB. Variabelnya adalah AB. Suku ketiga, variabelnya adalah B kuadrat. Koefisiennya adalah 1. Nah, kalian bisa lihat ini, apa sih maksudnya? Ada 1, ada 1, 2, 1. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau kita buat A ditambah B pangkat 3? A ditambah B pangkat 3. Nah, berarti kan A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah B sampai 3 kali. Nah, karena tadi kita sudah cari yang A ditambah B pangkat 2, maka kita peroleh hasilnya adalah A ditambah B dikali A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita kalikan menggunakan sifat distributif. Berarti A dikali A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 3. A dikali 2AB. Nah, perhatikan, kalau misalnya kalian mengalikan yang variabelnya hanya 1 dengan variabelnya yang hanya 2, kalian lihat kalau ada variabelnya yang sama, berarti pangkatnya kalian tambah 1 kalau dikalikan. Berarti A dikali 2AB, hasilnya adalah 2A pangkat 2B. Nah, berarti dia membuat variabel baru, yaitu variabel A pangkat 2B. Kemudian A dikali B kuadrat, hasilnya adalah AB kuadrat. Kemudian yang suku keduanya, suku yang B berarti. Yang B kita kalikan dengan A kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat B. Ditambah, kalian kalikan lagi, B dikali 2AB. Berarti hasilnya adalah 2AB kuadrat. Kemudian yang terakhir, B dikali B pangkat 2, hasilnya adalah B pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, seperti yang saya kalikan tadi, maka hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat B, ditambah AB kuadrat, ditambah A kuadrat B, ditambah 2AB kuadrat, ditambah B pangkat 3. Nah, dari gambaran ini ada nggak sih yang kalian lihat kira-kira apa sih maksudnya? Nah, kalian lihat kembali, apakah ada suku yang sejenis di sini? Nah, ternyata ada A kuadrat B dengan A kuadrat B. Kemudian AB kuadrat dengan 2AB kuadrat. Nah, ternyata ada suku-suku sejenisnya. Suku-suku sejenisnya kita jumlahkan. Maka kita peroleh hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kalian perhatikan masing-masing koefisiennya. Masing-masing koefisiennya ternyata yang A pangkat 3 itu koefisiennya 1, yang A kuadrat B koefisiennya 3, yang AB kuadrat koefisiennya 3, dan yang B kuadrat koefisiennya 1. Nah, dari sini mungkin ada sedikit gambaran. Kalian bisa perhatikan. Nah, kalau kita lihat variabel yang A dimulai dari suku pertama sampai suku yang ketiga, pangkatnya selalu berkurang 1. Pangkatnya selalu berkurang 1. Sedangkan kalau yang variabel B dimulai dari suku kedua, itu pangkatnya selalu bertambah 1. Membentuk pola di sini. Dan koefisiennya juga membuat pola di sini. Polanya dari mana? Kalian lihat, koefisien yang pertama pada yang A ditambah B kuadrat, koefisiennya 1, 2, 1. Nah, 2 ini didapat dari mana?
2 ini kita peroleh dari 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 maka hasilnya 2. Kemudian yang ini juga 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, sekarang yang A ditambah B pangkat 3, koefisien 3 itu dari mana? 3 itu dari 1 ditambah 2. 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3. Begitu juga yang 3 di sebelahnya. Berarti dari kanan kita ambil 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Nah, adapun pangkat dari A, unsur yang pertama, pada A ditambah B pangkat N dimulai dari A pangkat N tergantung dari pangkat yang kita buat. Misalnya A pangkat 4, berarti dimulai dari A pangkat 4 itu. Berarti dimulai dari A pangkat N, kemudian berkurang 1 demi 1, dan terakhir yaitu A pangkat 1, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sebaliknya, pangkat dari B, unsur yang kedua, atau variabel yang kedua, dimulai dari B pangkat 1, dari suku kedua, lalu bertambah 1 demi 1, dan terakhir B pangkat N pada suku ke N ditambah 1. Nah, kalau pangkatnya itu adalah 5, berarti yang terakhir B pangkat 5 pada suku ke N ditambah 1. N-nya 5, berarti pada suku ke 6. Seperti itu. Nah, perhatikan pola koefisien yang terbentuk dari penjabaran bentuk aljabar A ditambah B pangkat N di atas. Pola koefisien tersebut ditentukan berdasarkan pola segitiga Pascal. Nah, jadi segitiga Pascal itu adalah suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Jadi kalau misalnya kalian membuat pola segitiga Pascal, dari atas itu sampai ke bawah akan membentuk suatu bentuk segitiga. Nah, susunan pada segitiga Pascal ini dibuat dengan menjumlahkan elemen yang berdekatan dalam baris sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, baris sebelumnya itu adalah 1. Nah, dari mana kita dapat 2? Kita jumlahkan pinggir-pinggir dari segitiga itu. Nah, kalau kalian bisa cari di Google itu ada pembahasan tentang segitiga Pascal. Sini saya tidak terlalu menjelaskan tentang segitiga Pascal karena keterbatasan waktu juga ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Jabarkanlah bentuk aljabar berikut. Ada 3x ditambah 5 pangkat 2, kemudian ada x ditambah 3y pangkat 3. Nah, bagaimana cara kita kerjakannya? Nah, penyelesaian. Tadi yang pertama kita lihat A-nya berapa? A-nya itu adalah 3x dan B-nya adalah 5. Maka kita gunakan pola yang tadi. Pola yang tadi adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita substitusi, kita ganti nilai A dengan 3x, B dengan 5. Maka kita peroleh 3x kuadrat, 3x dikuadratkan, ditambah 2 dikali 3x dikali 5, ditambah 5 pangkat 2. Nah, gantilah nilai A dan B sesuai suku yang diketahui. Maka kita peroleh 9x pangkat 2 atau 9x kuadrat ditambah 30x. Nah, dari mana 30, Pak? 2 dikali 3, kemudian kalikan 5. Maka kita peroleh adalah 30x. Ditambah 5 pangkat 2 yaitu 25. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya dari 3x ditambah 5 pangkat 2 adalah 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Kemudian yang bagian B. Sama, kita lihat dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Sini kita peroleh A-nya itu adalah X, B-nya adalah 3Y. Nah, berdasarkan pola yang tadi kita buat, maka kita peroleh A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3AB kuadrat ditambah B kuadrat. Gantilah nilai A dan B sesuai suku yang diketahui. Berarti A-nya kita ganti X, B-nya kita ganti 3Y. Maka kita peroleh X dipangkatkan 3, kemudian 3X dipangkatkan 2. Ini tidak boleh kalian langsung tulis X pangkat 2 ya. Kalian harus nulis pangkat 2-nya itu di luar dari kurung. Kemudian ada 3Y. Nah, kenapa tidak ada pangkatnya? Karena B-nya tidak ada pangkatnya ini ya. Kalian perhatikan, B-nya ada pangkat 1.
Nah, kemudian yang di bagian berikutnya 3 dikali X. Nah, karena A-nya pangkat 1 berarti dia jadi X aja. Tidak dipangkatkan berapapun. Kemudian lihat B-nya yang di sini dipangkatkan 2. Nah, berarti 3Y dipangkatkan 2. Berarti 3Y dikali 3Y terlebih dahulu. Kemudian ditambah 3Y pangkat 3. Karena B-nya pangkat 3. Seperti itu. Maka kita peroleh X pangkat 3. Nah, kenapa X pangkat 3? Karena X-nya kita pangkatkan 3. Berarti X dikali X dikali X. Maka hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian 9 dari mana? 9 itu kita peroleh 3 dikali 1. Nah, ini X dipangkatkan 2 hasilnya adalah X kuadrat ya. X pangkat 2 yang hasilnya adalah X kuadrat. Maka koefisiennya adalah 1. 3 dikali 1 dikali 3. Maka hasilnya adalah 9. X pangkat 2, Y. Nah, kenapa Y-nya pangkat 1? Karena di sini Y-nya tidak dikuadratkan. Nah, berarti selanjutnya 27 X, Y pangkat 2 didapat dari mana? 3 dikali X. 3 dikali X. Kemudian, nah yang ini kalian kuadratkan terlebih dahulu. Berarti 3 dikali 3Y dikali 3Y. Nah, 3 dikali 3, 9. Y dikali Y adalah Y kuadrat. Berarti 9Y kuadrat dikalikan dengan 3X. Maka hasilnya adalah 27X Y pangkat 2. Ditambah 27Y pangkat 3. Dari mana 27Y pangkat 3? Kita kalikan 3Y dikali 3Y dikali 3Y. Maka hasilnya adalah 27Y pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, pada kasus di bab 1, saya sering menemukan kesalahan-kesalahan kalian dalam memfaktorkan suatu bilangan bulat. Ingat, di sini saya mengingatkan kembali apa itu faktor dari suatu bilangan. Jadi secara definisi, faktor dari suatu bilangan K, jadi K itu adalah suatu bilangan, adalah suatu bilangan asli yang apabila dikalikan dengan bilangan asli lainnya, hasilnya sama dengan K. Jadi faktor itu adalah pasangan bilangan. Misalnya seperti yang sudah saya sering jelaskan, misalnya kayak faktor 8. Bilangan berapa aja sih yang dikalikan hasilnya adalah 8. Contoh seperti kayak 1 dikali 8. Nah, pasangannya 1 dan 8. Nah, itu namanya pasangan. Kemudian bilangan berapa lagi sih yang dikalikan hasilnya adalah 8? Yaitu 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 ini adalah pasangan bilangan asli yang dikalikan hasilnya adalah 8. Nah, 8 itu adalah K-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi faktor kalian bisa buka kembali di materi bab 1 untuk mengingat-ingat kembali apa itu faktor dari suatu bilangan. Nah, pada bagian awal materi, sifat distributif A, X ditambah Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi AX ditambah AY itu sama saja dengan perkalian A, X ditambah Y. Nah, pada sifat distributif yang pertama, kalian perhatikan. Nah, pada ruas sebelah kiri itu merupakan bentuk penjumlahan. Kemudian, pada ruas di sebelah kanan itu merupakan bentuk perkalian. Di mana A, X, dan Y merupakan bilangan real. Kemudian pada bentuk di atas tampak bahwa bentuk penjumlahan dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan tersebut memiliki faktor yang sama. Nah, jadi bentuk aljabar AX ditambah AY itu bisa kita faktorkan, dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian jika bentuk AX ditambah AY itu memiliki faktor sekutu. Faktor sekutu itu apa? Faktor yang sama. Jadi dari bentuk AX ditambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y. Nah, A dan X ditambah Y itu merupakan faktor dari AX ditambah AY. Nah, lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi, proses menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian,
Faktor-faktornya disebut sebagai pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar. Nah, seperti itu ya. Jadi, proses mengubah dari bentuk yang penjumlahan atau pengurangan, kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, itu disebut sebagai pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar. Seperti itu ya. Nah, jadi di pemfaktoran bentuk aljabar ini ada beberapa pembahasan, kalau tidak salah ada 5. Jadi di sini akan saya jelaskan. Nah, yang pertama pemfaktoran kalau bentuknya AX ditambah AY ditambah AZ dan seterusnya. Kemudian bentuk berikutnya AX ditambah BX ditambah CX dan seterusnya. Nah, bentuk aljabar di atas itu terdiri atas 2 suku atau lebih. Nah, bukan 1 suku ya. 2 suku atau lebih dan memiliki faktor sekutu dapat difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya AX ditambah AY ditambah AZ, dan bentuknya AX ditambah BX ditambah CX, itu bisa kalian faktorkan menggunakan sifat distributif. Nah, faktor sekutunya yang mana? Kalau bentuk yang pertama ini, faktor sekutunya adalah yang A. Artinya, koefisien dari setiap variabel itu sama. Sama atau bisa difaktorkan. Maka kita keluarkan koefisiennya dan kita sisakan variabelnya di dalam kurung. Maka hasilnya adalah A dikali X ditambah Y ditambah Z dan seterusnya. Nah, sedangkan pada bentuk yang kedua, itu faktor sekutunya yang mana? Faktor sekutunya ternyata variabelnya. Jadi variabel X itu disebut faktor sekutu. Nah, jadi variabelnya yang kita keluarkan, kita sisakan koefisien dari setiap variabel tersebut. Maka hasilnya adalah X dikali A ditambah B ditambah C dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 2X ditambah 2Y. Kemudian X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, bagaimana cara kita memfaktorkannya? Kalian perhatikan dulu. Lihat, yang bagian A memiliki faktor sekutu yaitu 2. Nah, faktor sekutunya ternyata koefisiennya, bukan variabelnya. Berarti hasilnya adalah 2X ditambah 2Y. Kita sederhanakan atau kita faktorkan. Maka hasilnya adalah 2 dikali X ditambah Y. Seperti itu. Nah, jadi koefisiennya kita keluarkan. Kita menyisakan variabelnya yang ada di dalam. Seperti itu. Nah, kemudian yang bagian B. Bagian B ternyata faktor sekutunya yaitu X. Jadi X kuadrat ditambah 3X itu memiliki faktor sekutu yaitu X, faktor yang sama. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 3X. Nah, kita keluarkan masing-masing variabel dari masing-masing variabel dari setiap suku. Nah, kalian perhatikan kenapa masih ada X di dalam kurung. Nah, kalian perhatikan karena X kuadrat. X kuadrat artinya X dikali X. X-nya ada 2. Nah, maka kita keluarkan satu X-nya. Maka tersisa X ditambah 3. Nah, karena 3X-nya berpangkat 1, maka X-nya langsung kita keluarkan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian di berikutnya, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar yang kedua yaitu pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, selisih 2 kuadrat X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Nah, jadi yang variabelnya ada 2, dan variabel itu sama-sama berpangkat 2. Atau yang satu variabel berpangkat 2, yang satu konstanta berpangkat 2 ternyata. Nah, bentuk aljabar yang terdiri atas 2 suku dan merupakan selisih 2 kuadrat dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan dulu dari mana sih kita mendapatkan hasil akhirnya. Jadi, X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu kita peroleh dari X pangkat 2 ditambah XY dikurang XY dikurang Y pangkat 2. Nah, kemudian kita kelompokkan X kuadrat ditambah XY dikurang XY ditambah Y pangkat 2. Nah, seperti itu ya.
Kemudian kita lihat apakah ada faktor sekutu di situ. Nah, ternyata ada ya. Yang bentuk aljabar yang pertama yaitu X merupakan faktor sekutu. Kemudian yang bentuk aljabar yang kedua yaitu Y-nya yang faktor sekutu. Berarti hasilnya adalah X dikali X ditambah Y dikurang X ditambah Y dikali X ditambah Y. Kemudian kita peroleh. Nah, karena yang di dalam kurung itu sama, maka kita ambil salah satunya saja. Kemudian kita ambil variabel yang ada di luarnya. Berarti X dan negatif Y. Maka kita peroleh hasil perkalian atau hasil pemfaktoran dari bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu X dikurang Y dikali X ditambah Y. Jadi kalau kalian menemukan soal berbentuk seperti ini, kalian tinggal menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian kalian substitusi ke sini. Kalian substitusi ke X dikurang Y dikali X ditambah Y seperti itu. Nah, dengan demikian bentuk selisih kuadrat X kuadrat dikurang Y kuadrat dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi, X kuadrat dikurang Y kuadrat kalau kita faktorkan itu sama dengan X dikurang Y kita kalikan dengan X ditambah Y. Seperti itu. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. X yang pertama ya, yang bagian A itu X kuadrat dikurang 4. Kemudian yang bagian B, A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Nah, kalian lihat. Yang bagian A itu variabelnya cuma 1. Yang bagian B itu variabelnya ada 2, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Nah, yang bagian A dulu kita kerjakan. X kuadrat dikurang 4 sama dengan X kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Nah, ternyata 4 ini adalah, Y kuadratnya adalah 4. Nah, akar 4 itu berapa sih? Akar 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, maka kita peroleh X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kemudian kita substitusi ke rumus yang tadi, yang di atas. Kita gunakan yang ini. X-nya berarti kan suku yang pertama. Y-nya adalah suku yang kedua. Berarti kita substitusi X dikurang 2 dikalikan X ditambah 2. Seperti itu ya. Kemudian yang bagian B. Nah, yang bagian B berarti A pangkat 2. Nah, A pangkat 2 tidak perlu dirubah. Yang perlu kita ubah adalah yang 9B pangkat 2. Nah, 9B pangkat 2 itu kita peroleh dari 3B dipangkatkan 2. Seperti itu. Maka kita peroleh X-nya adalah A pangkat 2, B-nya adalah 3B. B-nya adalah 3, Y-nya adalah, Y kuadratnya adalah 3B. Maka kita peroleh A dikurang 3B dikali dengan A ditambah 3B. Seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian di bagian yang ketiga, yaitu pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dan bentuk X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini bentuknya yang berbeda adalah pada suku kedua. Yang pertama, suku keduanya bernilai positif. Yang kedua, bentuk yang kedua yaitu suku keduanya bernilai negatif. Nah, untuk memfaktorkan bentuk X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat dan X kuadrat dikurang 2X ditambah Y kuadrat, perhatikan uraian berikut ini. Nah, yang pertama kita peroleh dari mana sih 2XY itu? Nah, 2XY ternyata kita peroleh dari XY ditambah XY. Maka kita peroleh X kuadrat ditambah XY ditambah XY ditambah Y kuadrat. Nah, kita kelompokkan lagi seperti uraian yang ada di bagian kedua tadi. Berarti X kuadrat kita tambah dengan XY. Kemudian kita tambah XY dengan Y kuadrat. Nah, kita lihat lagi apakah ada faktor sekutunya. Ternyata ada faktor sekutunya. Yang pertama yaitu faktor sekutunya adalah X.
Kemudian yang kedua adalah faktor sekutunya adalah Y. Kemudian hasilnya adalah X dikali dengan X ditambah Y, kita gunakan sifat distributif, ditambah Y dikali X ditambah Y. Nah, karena sudah sama yang di dalam kurung, berarti kita ambil variabel-variabel yang ada di luar kurung, yaitu X dan positif Y. Maka kita peroleh hasilnya adalah X ditambah Y dikali X ditambah Y, atau X ditambah Y pangkat 2. Nah, jadi untuk bentuk yang pertama, kalau kita faktorkan, bentuknya akan menjadi X ditambah Y pangkat 2. Selalu seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa dengan yang bentuk yang kedua? Kita lihat, negatif 2XY itu kita peroleh dari mana? Negatif 2XY kita peroleh dari negatif XY dikurang XY. Berarti X kuadrat dikurang XY dikurang XY ditambah Y kuadrat. Kemudian kita kelompokkan seperti yang di atas, berarti X kuadrat dikurang XY dikurang XY dikurang Y kuadrat. Nah, kenapa bisa tiba-tiba berubah? Y kuadrat. Nah, kalau di sini tandanya positif, ketika kita hilangkan tanda kurungnya, maka hasilnya yang di atas ini adalah negatif Y kuadrat. Nah, kita mau yang di atas ini tandanya adalah positif, maka kita ubah menjadi negatif Y pangkat 2, seperti itu. Kemudian kita keluarkan suku sejenisnya, apa faktor sekutunya? Maka kita peroleh X dikali X dikurang Y dikurang Y dikali X dikurang Y. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan ya. Hasil akhirnya itu seperti apa? Hasil akhirnya ternyata X dikurang Y dikali X dikurang Y. Maka hasilnya adalah X dikurang Y pangkat 2. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat berdasarkan uraian di atas, kita simpulkan, kalau kita ketemu soal yang bentuk yang pertama, suku keduanya bernilai positif, maka hasilnya adalah X ditambah Y pangkat 2. Hasilnya itu bukan variabelnya bukan X ditambah Y ya, tapi tergantung nilai X pada soal itu berapa, nilai Y pada soal itu berapa, nilai XY pada soal itu berapa. Nah, seperti itu. Ini simbol contoh saja, simbol agar lebih mudah memahaminya. Nah, sedangkan kalau kita ketemu soal yang suku keduanya bernilai negatif, maka kita peroleh hasil akhirnya itu bentuknya pasti X dikurang Y pangkat 2, seperti itu ya. Nah, contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q pangkat 2. Kemudian yang kedua, yang bagian B, itu adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, kalian bisa lihat, ternyata yang bagian A itu suku keduanya bernilai positif. Yang bagian B suku keduanya bernilai negatif. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan. Yang bagian A dulu. Nah, kalau kalian bingung, kalian boleh uraikan. Berarti P pangkat 2 ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Kita peroleh 2PQ itu dari mana? Kita peroleh 2PQ itu dari PQ ditambah PQ. Kemudian kita kelompokkan, maka kita peroleh P kuadrat ditambah PQ ditambah PQ ditambah Q kuadrat. Kemudian kita keluarkan faktor sekutunya, berarti P dikali PQ ditambah Q, P ditambah Q. Maka hasilnya adalah P ditambah Q dikali P ditambah Q, atau P ditambah Q kuadrat, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, X-nya yang mana? X-nya itu yang ini. X-nya adalah P. Y-nya yang mana? Y-nya adalah Q. Maka kita tinggal substitusi ke hasil akhir yang tadi, di uraian yang tadi. Maka X-nya kita ganti P, dan Y-nya kita ganti Q, seperti itu. Maka kita peroleh P ditambah Q dikuadratkan. Kemudian yang bagian B, nah yang bagian B, itu X-nya berapa? X-nya adalah X. Nah, X-nya adalah X ternyata. Y-nya
Y-nya adalah 4. Y-nya adalah 4. Nah, ini Y kuadrat ya. Berarti kalau Y kuadratnya sama dengan 4, Y hasilnya adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Maka kita peroleh di sini, kita lihat X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X ditambah 4. Nah, ini masih mencari dari mana sih dapat negatif 4X. Itu diperoleh dari negatif 2X dikurang 2X. Kemudian kita kelompokkan. Nah, ini ada X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X dikurang 4. Kita keluarkan faktor sekutunya. Nah, di sini faktor sekutunya adalah X. Nah, yang di bentuk aljabar yang di belakangnya, faktor sekutunya adalah koefisiennya. Koefisiennya 2 dan 4. Nah, di sini bisa kita keluarkan. 2-nya kita keluarkan, maka kita peroleh hasilnya adalah X dikali X dikurang 2. Nah, yang sebaliknya, 2 dikali X dikurang 2. Nah, 2-nya kita keluarkan, 4 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 2. Itu sama saja dengan X dikurang 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian di yang keempat, yaitu pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat A sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah bentuk suku 3, di mana contoh yang pertama itu, atau pemfaktoran yang pertama itu bentuknya adalah A ini bernilai 1. A ini bernilai 1. Nah, pada pembahasan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perkalian suku 2 pada bentuk aljabar seperti berikut. Nah, kita mengalihkan X ditambah 2 dikali X ditambah 3, maka kita peroleh hasilnya X ditambah 2 ditambah 3X ditambah 2X ditambah 6, maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, menghasilkan bentuk aljabar suku 3. Nah, bentuknya sama seperti yang di judul ini. X-nya pangkat 2, kemudian BX, ya, B-nya itu 5, X-nya itu 1, kemudian ada C. C itu apa? C itu konstantanya. Konstantanya di sini adalah 6. Nah, sebaliknya bentuk suku 3 dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Apabila kita faktorkan, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita faktorkan, ternyata X ditambah 2 dan X ditambah 3 itu merupakan faktor dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, kalian perhatikan. Nah, perhatikan ya, B itu kita peroleh dari 2 ditambah 3. B itu kita peroleh dari 2 ditambah 3. Nah, kalian lihat di sini. 3 ditambah 2, atau sebaliknya 2 ditambah 3. Kemudian 6. 6 itu kita peroleh dari 2 dikali 3. Ini 2 dikali 3 nih. 2 dikali 3 kalian lihat. Nah, ternyata 2 dan 3 ini berkaitan. Kalau 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6. Kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, apa sih kaitannya dari dua bilangan ini? Nah, berdasarkan uraian di atas, untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dapat dilakukan dengan mencari dua bilangan real yang hasil kalinya sama dengan C dan jumlahnya sama dengan B. Nah, jadi kalian harus memfaktorkan, mencari dua buah bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya adalah C. Nah, hasilnya adalah C. Kemudian kalau dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya adalah B. Nah, bisa kalian lihat di situ ya. Nah, jadi AX ditambah BX ditambah C itu sama dengan, nah ini kalau kalian memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, itu faktornya adalah X ditambah M dikali X ditambah N. Nah, di mana dengan syarat M dikali N itu adalah C. Jadi M dikali N ini hasilnya harus C. Dan M ditambah N. Nah, M ditambah N ini hasilnya harus B. Jadi kalian harus mencari terlebih dahulu faktor-faktor dari C. Faktor-faktor dari konstantanya.
Kemudian kalian lihat setiap pasangannya itu apakah ada kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya adalah B. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih mudahnya kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Yang B yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Nah, beda ini ya, yang bagian A dan bagian B itu beda. Kita ke bagian A terlebih dahulu. Nah, jadi langkah-langkah memfaktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan c-nya bernilai positif. Nah, dari mana kita tahu c-nya bernilai positif? Nih, kalian lihat. Di sini adalah ditambah 3, berarti bernilai positif. C-nya itu bernilai positif. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan faktor-faktor dari C dalam bentuk perkalian. Kemudian langkah berikutnya, tentukan pasangan bilangan yang jumlahnya B. Nah, kalau misalnya C-nya positif, berarti kita mencari jumlahnya. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah B. Nah, karena kebetulan sekali di sini faktor dari 3 itu hanya ada 1 dan 3. Nah, kebetulan juga kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh faktornya adalah faktor dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 3, faktornya adalah x ditambah 1 dikali x ditambah 3. Selalu kalau pemfaktoran itu bentuknya seperti ini ya, ada tanda kurungnya. Kalau kalian tidak menulis tanda kurungnya, itu bisa saya pastikan jawaban kalian salah. Oke, jadi ini untuk yang bagian A, kemudian untuk bagian B. Nah, kalian perhatikan yang bagian B ini ternyata C-nya bernilai negatif. Nih, negatif 12. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, langkah-langkah memfaktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan c bernilai negatif sebagai berikut. Tentukanlah faktor-faktor dari c dalam bentuk perkalian. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, kita buat dalam bentuk tabel yang isinya merupakan perkalian dari atau faktor-faktor dari c dalam bentuk perkalian. Kemudian, tentukan pasangan bilangan yang selisihnya B. Nah, kalau misalnya C-nya bernilai negatif, C-nya ini bernilai negatif, maka yang kita cari adalah selisihnya atau pengurangannya. Jadi dari faktor tersebut, kalau kita kurangkan, hasilnya adalah B. Nah, bilangan yang bernilai besar, tandanya itu sama dengan B. Kalau misalnya B-nya ini bernilai positif, berarti nilai yang lebih besar itu bernilai positif. Tetapi kalau misalnya B-nya negatif, berarti bilangan yang bernilai besar itu bertanda negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang nilainya besar, bilangan yang bernilai besar itu tandanya positif, berarti bilangan yang bernilai kecil itu bertanda sebaliknya. Jadi kalau yang bilangan besarnya itu tandanya positif, berarti bilangan yang kecil tandanya negatif. Kalau yang besarnya negatif, berarti yang kecilnya positif. Seperti itu ya. Nah, faktor dari 12 itu apa aja? Faktor dari 12 itu adalah 1 dikali 12. Nih, yang pertama. 1 kali 12. Kemudian ada 2 dikali 6. Kemudian ada 3 dikali 4. Nah, setelah itu kita lihat selisihnya. Selisih itu berarti pengurangannya. 12 dikurang 1 hasilnya adalah 11. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini. Karena B-nya 4, nah, karena B-nya 4 dan bernilai positif, maka kita pilih faktor dari C sama dengan 12 adalah 2 dan 6. Nah, yang positif yang mana? Karena B-nya bernilai positif, berarti bilangan yang besar itu bernilai positif. Nah, berarti 6 ini bernilai positif dan 2 itu bernilai negatif. Maka faktornya kita peroleh adalah X ditambah 6 dikali X dikurang 2. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk contoh pada pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya itu bernilai 1. Nah, berikutnya yang terakhir di sini adalah pemfaktoran bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C
di mana A-nya itu tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi A-nya bukan 1, bukan 0. Berarti lebih dari 1 ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perkalian suku 2 pada bentuk aljabar berikut. Jadi 3x ditambah 2 dikali 4x ditambah 3, kita peroleh hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 8x ditambah 6, dan hasil akhirnya adalah 12x kuadrat ditambah 17x ditambah 6. Nah, kalian perhatikan di sini. Apa sih? Kalau tadi kita perhatikan, ya kita harus mencari faktor dari C. Nah, kalau sekarang itu bukan hanya faktor dari C. Nah, perhatikan bahwa 9 ditambah 8 itu hasilnya 17 ini. 9 ditambah 8 hasilnya 17. Dan 9 dikali 8 itu hasilnya berapa? 9 dikali 8. 9 dikali 8 itu hasilnya adalah 72. Hasilnya adalah 72. Nah, ternyata 9 dikali 8 ini itu sama dengan 12 dikali 6. Nah, 12 dikali 6 itu berapa? 12 dikali 6 itu ternyata hasilnya juga sama, yaitu 72. Kok bisa seperti itu? Nah, ternyata berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0 dapat difaktorkan dengan cara berikut. Nah, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX. Nah, ditambah C. Nah, jadi PX dan QX ini merupakan faktor. Faktor dari siapa? Faktor dari A dikali C. Nah, di mana P dikali Q itu hasilnya adalah A dikali C. Dan P ditambah Q itu hasilnya adalah B. Nah, kalau tadi kita hanya mencari faktor dari C-nya atau dari konstantanya, kalau A-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0, kita mencari faktornya itu berdasarkan nilai A dikali dengan C-nya. Nah, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Faktorkanlah bentuk aljabar 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15. Nah, kalian lihat di sini. Nah, kebetulan juga di sini nilainya semua positif ya. Ya, semua positif. Yang A-nya berapa? A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 14, C-nya adalah 15. Nah, langkahnya sama, penyelesaian. Langkah-langkah pemfaktoran AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0 dengan C bernilai positif. Nah, dengan C bernilai positif adalah sebagai berikut. Jabarkan terlebih dahulu hasil dari A dikali C menjadi perkalian faktor-faktornya. Nah, kita tentukan dulu A dikali C itu hasilnya berapa, baru kita mencari faktor-faktor dari A dikali C itu. Kemudian, tentukan pasangan bilangan yang jumlahnya B. Nah, setelah kita mencari faktor-faktornya, baru kita lihat pasangan bilangannya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, sama seperti langkah pada contoh sebelumnya. Nah, dari soal kita peroleh A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 14, dan C-nya sama dengan 15. Nah, ternyata A dikali C itu hasilnya adalah 45. Kita cari faktor-faktor dari 45 itu apa aja. Ternyata faktor-faktor dari 45 itu adalah 1 dikali 45, 3 dikali 15, dan yang terakhir adalah 5 dikali 9. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya harus B. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, 45 ditambah 1, hasilnya adalah 46. Yang kedua, 3 ditambah 15, hasilnya adalah 18. Yang ketiga, 5 ditambah 9, hasilnya adalah 14. Nah, ternyata ada faktor dari 45 yang dijumlahkan hasilnya adalah 14, yaitu 5 dan 9. Maka kita pilih dua bilangan yang hasil kalinya 45 dan jumlahnya adalah 14 adalah 5 dan 9. Sehingga faktor dari 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 adalah 3. Kita substitusi kita
gunakan rumus yang tadi ya, yaitu PX ditambah QX. Nah, jadi 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 9X ditambah 15. Kemudian kita kelompokkan masing-masing, yaitu 3X kuadrat ditambah 5X. Kemudian 9X ditambah 15. Kita keluarkan faktor sekutunya. Faktor sekutunya yang mana? Kalau yang bentuk yang pertama, faktor sekutunya adalah X. Faktor sekutunya adalah X. Nah, kemudian bentuk yang kedua, faktor sekutunya yang mana? Faktor sekutunya ternyata koefisiennya yaitu 9 dan 15. Kita sama-sama bagi 3. 9 bagi 3 dan 15 dibagi 3. Maka kita peroleh X dikali 3X ditambah 5 ditambah 3 dikali 3X ditambah 5. Nah, karena yang di dalam kurung sudah sama, baru kita ambil bilang apa? Variabel dan konstanta yang ada di depan kurung, yaitu X ditambah 3. Maka kita peroleh bentuk sederhananya atau faktor dari 3X kuadrat ditambah 14X ditambah 15, hasilnya adalah X ditambah 3 dikali 3X ditambah 5. Seperti itu. Nah, lumayan banyak ya materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp. Sekian untuk materi saya kali ini. Pada pertemuan ini, jangan lupa belajar. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.